Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihan wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-'ayat wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah kajian muslimah Masjid Jami Asy-Syuhada, kemudian juga segenap jamaah Masjid Asy-Syuhada yang insyaallah senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa hati kita, pikiran kita dan lisan kita senantiasa mengucapkan, senantiasa merasakan, senantiasa meyakini bahwasanya semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang hakiki adalah ketika kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita bisa menggunakannya. Kita yakini dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita gunakan dengan anggota tubuh kita senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita menjadi umat yang terbaik, senantiasa menjadikan Nabi kita sebagai qudwah hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan puasa di Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi umat-umat yang bertakwa, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa nikmat Allah begitu besar, nikmat Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu sempurna untuk hamba-hambanya yang senantiasa merasakan kebesaran, merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa bersyukur dengan nikmat dan kita tambah dengan amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala tambah terus amal ibadah kita seperti janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Ramadan ini kita bersyukur, mudah-mudahan selepas Ramadan Allah tambah kenikmatan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, sebelum beliau naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau menaiki anak tangganya yang ketika itu ada 3 anak tangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki setiap anak tangga tersebut beliau mengucapkan amin sebelum beliau memulai khutbahnya di hadapan para sahabatnya. Anak tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, anak tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, dan anak tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah beliau berkhutbah, para sahabat bertanya, penasaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi sebelum berkhutbah mengucapkan amin sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya malaikat Jibril tadi datang kepadaku
Malaikat Jibril datang kepadaku dan memerintahkan untuk mengamini doa yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama hadis menjelaskan bahwasanya ini adalah doa yang paling mustajab. Kenapa? Karena doanya turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan langsung oleh Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran ketika itu para sahabat sangat penasaran dengan doa tersebut. Doa apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan doa yang pertama adalah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama adalah bahwasanya sungguh celaka. Sungguh celaka ketika ada seorang anak manusia yang dia bisa hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tetapi tidak bisa berbuat baik kepadanya sehingga memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah wa li'azubillah. Sungguh merugi, sungguh celaka ketika ada anak seorang manusia ketika diizinkan untuk hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan dirinya ya sehingga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, malah dia masuk ke dalam nerakanya Allah Jalla wa ala. Na'udzubillah wa ni'azubillah. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua, malaikat Jibril mengatakan bahwasanya sungguh celaka, yaitu seorang manusia ketika disebut namamu, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau bersolawat kepadamu. Sungguh celaka, sungguh celaka. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh merugi, sungguh celaka. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan abkhalun nas man zukirta ismu wa lam yusalli alaihi. Bahwasanya orang yang paling bakhil adalah mereka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah bahwasanya doa yang dibawa oleh malaikat Jibril, doa tersebut adalah sungguh celaka mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari tiga golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang selanjutnya ikhlas dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi senantiasa bahwasanya kita menjadi hamba yang terbaik, hamba yang lebih hidup lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya salah satu tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika rentetan amal ibadah kebaikan kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya salah satu tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima adalah ketika kita diberikan kenikmatan, ketika kita diberikan kekuatan hidayah untuk mengerjakan amal ibadah yang lainnya, ikhlas taat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ya. Karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita tidak pernah tahu apakah qiyam kita diterima oleh Allah, apakah qiraatul Quran kita, tadarus kita diterima oleh Allah, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sedekah, infak, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Lalu bagaimana ketika selepas Ramadan kita dengan beraninya, dengan sombongnya, ya, dengan angkuhnya kita kembali kepada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada jauhnya diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada murkanya Allah Jalla wa ala. Sudah
sebanyak apa amalan kita sehingga kita bisa kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan kita, padahal kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini kita amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa li'auzubillah. Oleh karena itu para ulama salaf, mereka selepas bulan Ramadan, mereka berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Rabbul Izzah. 6 bulan setelah Ramadan senantiasa meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah yang setelah Ramadan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan selanjutnya mereka berdoa meminta agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan amal ibadah kita. Selepas Ramadan ada yang namanya puasa Syawal, yang 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah dalam hadis sahihnya menjelaskan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka senantiasa dia seakan-akan puasa mendapatkan pahala 1 tahun penuh lamanya. Dan subhanallah, puasa kita dibalas dengan puasa 1 tahun penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap amal kebaikan kita, ya, yang sudah kita tahu, yang familiar dalam kehidupan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dengan 10 kali lipat. Itu jikalau Allah belum lipat gandakan. Ketika kita puasa 1 bulan 30 hari dikali 10 kebaikan menjadi 300. Subhanallah. 300 adalah 10 bulan. Dan ditambah 6 hari dikali 10 menjadi 60. Dan 60 adalah 2 bulan. Berarti kita 12 bulan berpuasa. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keimanan, ya, tauhid kita mantapkan, hidayah Allah berikan untuk kita sehingga kita mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba la'allakum tattaqun. Ya, tujuan utama dari puasa Ramadan adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita yang telah kita lalui ini, madrasah Ramadan ini, kita banyak belajar, ya, bagaimana seekor ulat, ya, yang tadinya menjijikan, ya, dipandang remeh oleh manusia, setelah dia berproses, setelah dia mengikuti prosesnya, maka setelah itu dia menjadi makhluk yang lebih indah, makhluk yang menarik perhatian makhluk yang lain, bahkan kita manusia. Ya, kita terbuka, kita terpana dengan keindahan yang namanya kupu-kupu. Inilah, ya, yang diharapkan dari madrasah Ramadan, membentuk pribadi-pribadi yang tadinya maksiat menjadi pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang jauh dari Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang untuk kita. Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat manusia, khususnya umat muslim. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merasakan pahala dari amal ibadah kita, amal ibadah puasa, tadarus, qiyamul lail, sedekah, zakat kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya dan keluarga, ya, mohon maaf atas segala khilaf, ya, atas segala kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbal minna siyamana wa siyamakum. Kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua para jamaah
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita semua, Allah jaga masyarakat kita semua, senantiasa kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.